Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna min ladunka ilman nafi'a. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah lana futuhal 'arifin bika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang masalud dunya, perumpamaan dunia yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam hadis qudsi, dan juga kita dapat temui di beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan dunia itu ibaratkan bangkai. Lalu kemudian anjing-anjing itu datang mengelilingi bangkai tersebut dan saling berebutan untuk mengambil dunia tersebut, mengambil bangkai tersebut. Hari ini insyaallah kita akan membahas tentang ujian Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis qudsi, yaqulullah ta'ala li malaikatihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Intaliqu ila 'abdi." Wahai malaikat, pergilah kamu kepada hamba-hambaku. Fasabbu 'alaihi al-bala sabban. Lalu timpakanlah bermacam-macam ujian kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk pergi kepada hamba-hamba Allah. Fasabbu 'alaihi al-bala'u sabban. Timpakan bala, ujian, bencana, penyakit, kesusahan, kesukaran kepada hamba-hambaku tersebut. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa inni uhibbu an asma'a sautahu. Karena aku mau mendengar suaranya. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikala ujian datang, cobaan, bencana, musibah, penyakit, kesulitan, kesusahan, itu bisa jadi tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar kita bersegera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Merintih menyebut namanya, memohon meminta perlindungannya, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di saat sulit itulah orang-orang hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang diberikan kemudahan, diberikan berupa harta benda, kecukupan, anak, istri, semuanya ada. Itu membuat kita lalai. Dan itu juga sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita sebutkan di dalam beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dijelaskan bahwa kesenangan, kemudahan itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan malaikat-malaikatnya yang malaikat Allah ini tidak pernah durhaka kepada Allah. Malaikat Allah ini kalau disebutkan, diperintahkan oleh Allah, begitu mulai dari diciptakan oleh Allah, diperintahkan untuk memikul arsy umpamanya, maka sampai nanti dimatikan oleh Allah, tak pernah protes malaikat, tak pernah membangkang.
beda dengan kita manusia. Maka malaikat itu termasuk makhluk Allah Subhanahu wa taala yang imannya itu la yazid wa la yanqus, enggak pernah bertambah, enggak pernah berkurang. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup ini tidak mungkin kosong dengan ujian. Tidak mungkin kita lalui hidup ini tanpa adanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang beriman pun akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau kita menginginkan keaslian suatu barang, katakanlah misal emas murni atau tidak, maka itu bisa kita percayai setelah melewati ujian. Tidak mungkin ketika dikatakan ini emas lalu kemudian kita percaya begitu saja, tidak. Orang-orang yang telah mengatakan berikrar dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Ankabut Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 2 dan 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayatrukuna ayyaquluna amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah manusia itu menyangka, apakah mereka mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan amanna, kami telah beriman kepada Allah, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji lagi? Itu sebuah pertanyaan. Yang pertanyaannya itu sebenarnya kita tahu jawabannya. Apa ketika mereka telah mengatakan kami beriman lalu kemudian mereka tidak diuji? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin." Coba nanti jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesekali kita bersama Al-Quran dengan waktu yang lebih lama. Banyak daripada hak-hak Al-Quran yang belum kita tunaikan secara penuh. Kadang kita hanya sekedar qara'a, membaca tanpa memahami arti dan maknanya. Maka kita perlu utsulu tilawah. Qara'a tilawah beda. Orang-orang yang tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran itu biasanya maknanya itu adalah dibaca Al-Quran itu lalu kemudian dibaca maknanya. Belum lagi nanti pada hak Al-Quran ditadabburi. Belum lagi nanti harus diamalkan. Allahu Akbar. Nanti buka surah Al-Ankabut ini, kalau sesekali ada tafsir maka lihat tafsirnya, Masya Allah. Kalau mentok tidak tahu, maka silahkan tanya kepada yang mengerti. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya walaqad, ini pakai kalimat taukid ini, sungguh, jadi tidak main-main. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, kata Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wala ya'lamannal kadzibin, dan benar-benar Allah mengetahui orang-orang yang shadaqu, yang memang baik, orang-orang yang benar-benar dapat dipercaya, orang-orang yang mengatakan dia beriman dan beriman secara amaliyahnya juga. Lalu kemudian wala ya'lamannal kadzibin, dan Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui pula orang-orang yang berdusta. Nah, kenapa? Karena melalui ujian Allah Subhanahu wa taala baru nampak tadi mana emas yang sesungguhnya, mana yang cuma loyang, mana yang benar-benar murni, mana yang palsu. Begitu juga kehidupan kita di dunia ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ujian itu datang untuk melihat kualitas keimanan kita yang kita ikrarkan kepada Allah Subhanahu wa taala seserius mana, sejauh mana. Jangan-jangan kita teriak-teriak beriman kepada Allah, begitu datang ujian Allah Subhanahu wa taala berupa sakit, berupa ditariknya harta,
lalu kemudian kita sudah berburuk sangka kepada Allah. Kita sudah tidak mau lagi menyebut nama Allah. Jangan-jangan kita diberikan ujian oleh Allah berupa kemudahan, kelancaran, harta benda yang banyak, istri dan anak-anak yang saleh dan salehah, lupa dengan Allah untuk terus menyebut, berzikir. Allahu Akbar. Makanya orang-orang yang beriman itu bukan hanya kesulitan yang mereka pandang sebagai ujian, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudahan, Allahu Akbar, harta benda yang banyak itu ujian. Maka hari ini jangan pernah merasa cemburu dengan orang-orang yang banyak hartanya tetapi mereka tidak belanjakan di jalan Allah. Cemburu boleh kepada orang-orang yang berlebih hartanya, yang mereka belanjakan, mereka infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kecemburuan ini sudah ada di zaman dahulu para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur, yusalluna kama nusalli." Sampai akhir hadis tersebut. Hadis itu ada di kitab hadis Arba'in An-Nawawi. Mereka mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, orang-orang kaya itu telah mendahului kami di dalam ketaatannya kepada Allah, di dalam amal solehnya kepada Allah. Mereka sholat sama sebagaimana kami sholat. Mereka puasa sama sebagaimana kami puasa. Sama puasa dan sholat kami ya Rasulullah. Tetapi mereka bisa sedaquna bi fuduli amwalihim. Tapi mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Lah kami gak punya harta untuk sedekah. Kami tidak berlebih ya Rasulullah." Nah, ini menunjukkan dulu kualitas sahabat Rasulullah SAW itu cemburunya dengan amal soleh. Bukan dengan begitu kulkas tetangga datang cemburu, iri. Lalu kemudian nanti datang motor yang baru tetangga, lalu kemudian iri. Bukan kualitas seperti itu. Allahu Akbar. Maka yang harus kita hari ini tanamkan, kita didik diri kita ini untuk cemburu dengan amal soleh. Lalu kemudian kita bisa bagaimana mengikuti dengan amal soleh tersebut. Di dalam ayat-ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan pada surah Al-Kahfi ayat 7 dan 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dan sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di atas muka bumi ini hanya sebagai zina, perhiasan, ujian, cobaan." Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Agar kami menguji mereka, linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Agar kami menguji mereka, siapakah di antara mereka yang terbaik amal perbuatannya. Lalu kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya kami akan menjadikan pula apa yang ada di atasnya menjadi tanah dan rata tandus. Jadi hari ini bangunan-bangunan yang megah, kendaraan-kendaraan yang mewah, itu nanti akan binasa. Semuanya akan tiada. Maka itu yang perlu kita perhatikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ahsanu amala, mana yang lebih baik daripada amalannya. Lalu kemudian di dalam surah Al-Anbiya pada ayat 35 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa nabluwakum bisyarr. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami uji kalian dengan keburukan, kesulitan, kesusahan, ujian. Kita tahu. Masih ingat pada surah Al-Isra ayat 67, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza massakumud durru fil bahr dhalla man tad'una illa iyyah." Kalau ditimpa bencana musibah bahkan di tengah lautan sekalipun, itu sudah fitrah.
Kalau ujian bencana datang, manusia akan bersegera mengajak kembali kepada Allah. Ya Rabb, ya Rabb. Itu ujian mengajak kembali kepada Allah, fitrah. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bukan hanya syarr, wa nabluwakum bisyarr wal khair. Ternyata kebaikan juga, kemudahan juga, kekayaan juga, ketampanan juga, budi pekerti yang baik juga, ilmu yang tinggi juga menjadi apa? Fitnah, ujian, cobaan. Lalu kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah kalian kembali. Jadi hati-hati Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan yang hari ini pribadi kita merasakan ini ujian bagi saya, maka bersegeralah mengajak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, kurang lebih 2 minggu yang lalu alhamdulillah kita sempat bercengkrama dengan Dr. Mustafa Umar, ulama Riau. Kita duduk bareng bercerita di pondok beliau yang sangat sederhana. Dan ternyata beliau itu telah meninggalkan segala pangkat jabatan dan keterlibatannya dengan kemewahan. Beliau telah tinggalkan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau. Beliau juga telah tinggalkan keterlibatannya dengan Masjid Agung An-Nur. Sekarang di mana? Di pondok saja. Ngurusin santri-santri yang hafal Quran saja. Dan di pondok itu masih terus, Masya Allah, terus bertahap membangun, tidak mewah. Dan pondok itu dari Pekanbaru bukan dekat, jauh. Kata beliau apa? Kalau ke sini nih Ustaz, kalau orang-orang yang tak betul-betul berniat, tak sampai dia. Pertengahan jalan, kok jauh kali, balik. Ada yang begitu, Masya Allah. Jadi luar biasa. Maka hari ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan dipikir hari ini kesusahan yang hari ini kita hadapi bukan ujian. Jangan dikira kemudahan, kekayaan, kelebihan harta, istri yang menurun, anak-anak yang baik bukan ujian. Itu semua ujian bagi kita. Maka Allah Subhanahu wa taala akan melihat ayyukum ahsanu amala. Mana di antara kamu yang paling baik amalnya. Mudah-mudahan dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala kita bisa melewati ujian di dunia ini, lalu kemudian kita bisa hidup di dunia dengan baik, wal akhirah khalina fiha, di akhirat yang kekal selamanya, naskun fil jannah insyaallah. Kita hidup dan tinggal di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairul jaza. Nakhtatim bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiran wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.